Ya, para sahabat sejarah, sejalan dan searah. Kali ini saya masih tetap didampingi oleh budayawan dari Magetan, Bapak Raden Basuki Ki Rekso Samudro, yang saat ini saya berada di situs Pangger. Yaitu situs Pangger ini ketinggian kurang lebih 1350 meter DPL. Jadi ini sudah mendekati puncak Gunung Lawu. Dan sementara di sini nanti akan kita jelaskan bersama Bapak Basuki tentang bagaimana, tentang apa Pangger itu, ada di lereng Gunung Mahendra atau sekarang disebut Gunung Lawu. Untuk jelasnya akan kita tuju, yaitu situs Pangger bersama Bapak Basuki. Monggo Pak Bas. Kira-kira nanti kita ngobrol-ngobrol yang enak di mana Pak Bas? Di sebelah sana yang alami aja. Di sana ya? Ya. Ya, kita ke sana. Oke, ini hawanya cukup dingin ya Pak Bas ya? Cukup dingin. Ya, kira-kira kurang lebih ini 18 derajat Celcius karena kita pada ketinggian kurang lebih 1300 ya Pak Bas ya? Ya. Jadi apa tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Basuki sebagaimana perjalanan daripada Raden Joko Gugur ke Gunung Lawu itu memang Gunung Mahendra ya, belum Lawu ya, itu memang melalui trap-trap yang tidak gampang untuk dijamah oleh manusia biasa. Karena apa? Karena trap-trap ini adalah jalan purba menuju puncak Gunung Lawu. Ini adalah jalan purba sebelum diketemukan jalan yang sekarang yang disebut Cemoro Sewu, Cemoro Kandang dan sebagainya. Ini adalah jalan satu-satunya jalan purba ya Pak Bas ya, yang menuju kemana ini, ke Gunung Mahendra. Ya inilah yang disebut dengan kata-kata Gunung Pangger. Gunung apa namanya Pak? Gunung Pangger. Gunung Pangger. Lah ini menarik sekali karena apa? Pak Bas mengatakan Gunung Pangger, ini perlu penjelasan tentang makna dan bahasa. Jadi menurut kamus Profesor Purwodarminto, seorang guru besar sastra Jawa, Pangger ini berasal dari kata pasanggerahan ya. Jadi pasanggerahan. Artinya pasanggerahan itu adalah pesanggerahan kan gitu Pak Bas. Ya. Tempat untuk rileks di dalam perjalanan menuju Gunung Lawu. Di sini itu untuk para raja zaman dulu memang dibuatlah suatu pesanggerahan atau yang disebut juga sekarang terkenal dengan sebutan Pangger ya Pak Bas. Dari kata pasanggerahan. Dan predikat pasanggerahan ini atau Pangger ini memang untuk diperuntukkan pesanggerahan ini untuk para raja dan brahmana. Nek wong tani yo gak iso gawe pesanggerahan kan gitu Pak Bas. Ya, paling tidak ya gubuk. Karena di sini adalah membawa raja yang disebut Raden Joko Gugur, seorang putra mahkota Mojopahit, maka dibangunlah suatu pesanggerahan di sini. Terus kira-kira untuk ceritanya gimana Pak Bas ini? Kok bisa 3 trap ini kira-kira bagaimana Pak? Dalam pesanggerahan sekarang dikenal dengan Gunung Pangger ini. Ya. Ini ada 3 trap. 3 trap Pak Bas ya. Yang sekarang kita duduk di sini merupakan trap pertama. Pertama yang disebut dengan trap pasarean. Pasarean dalam arti
peristirahatan. Oh, ya. Tempat peristirahatan. Ya. Jadi pasanggrahan Ya. untuk tempat Peristirahatan. Ya. Itu karena dia memilih tempat sini jauh dari keramaian. Iya, betul. Jauh dari keramaian, dan beliaunya Raden Gugur dan Ki Ageng Magetia itu dalam perjalanannya menyamar. Sebagai menyamar, dia tidak diketahui oleh pihak saudara, oleh ayahnya, dan segala macam, karena keadaannya pada waktu itu Majapahit dalam keadaan perang atau dalam kolab ya, betul ya. Makanya dalam kacau balau dia bersembunyi di sini. Akhirnya ketemu tempat yang aman, dan diberi sebagai tempat pasanggrahan. Dikenal dengan Panger ini. Panger, jadi untuk menghindari pengejaran gitu maksudnya. Pengejaran. Ya, betul ya. Terus dilanjutkan lagi, Pak. Di area ini namanya Pesarian ya. Pasarian. Peristirahatan. Tempat peristirahatan. Makanya di sini banyak sekali bekas-bekas umpak ya, Pak Bas ya. Bekas umpak. Di sini juga ada arca-arca yang sudah rusak. Kemudian ada lagi umpak-umpak ini. Memang dulunya cocok kalau ini dulu tempat banyak batu-batu yang berandrasit, betul, yang berserakan ya di sini untuk sebagai petilasan bangunan untuk peristirahatan itu sendiri. Nah, sekarang hanya tinggal satu, yang satu sekarang dibikin bangunan seperti joglo itu ya, Bapak ya. Seperti joglo itu. Gazebo ya, gazebo itu terbuat dari beton, yaitu renovasi baru. Sedangkan dulunya kayu ya, Pak Bas. Terus untuk 3 trap ini, Pak, kalau ini bisa dibilang ya, kalau dibilang ini sebagai Jonoloko ya, Pak Bas, tempat pesarian atau peristirahatan. Terus untuk yang trap kedua itu namanya apa, Pak Bas? Yang trap kami terangkan sebagai benar trap 3 itu sebagai simbolis daripada Trimurti ya. Trimurti untuk agama Hindu, Hindu Buddha zaman dulu itu disebutnya trap yang paling atas itu Guru Loko. Trap yang kedua itu Endro Loko, trap yang ketiga ini, yang bawah ini Jono Loko. Jono Loko itu merupakan suatu cikal bakal atau asal usul kejadian manusia ya, dumadinya manungso. Itu. Ya, jenana loka. Terus kalau nanti masuk ke trap kedua Indraloka itu merupakan pamulangan, namanya saja sudah pamejangan. Pamejangan. Jadi pamulangan untuk memberikan suatu ilmu, pengaruh itu. Untuk memasuki ke trap ke Indraloka atau trap kedua itu sebenarnya ada patung Ganesha. Patung Ganesha itu cuman kepalanya aja sudah hancur, Pak ya, dipatahkan. Jadi tidak nampak jelas, hanya tinggal badannya aja. Nah, itu simbolis dari ilmu pengetahuan. Ganesha itu simbol ilmu pengetahuan, anaknya Siwa itu ya. Betul. Terus makanya kalau naik lagi, Pak, setelah memberikan bekal pemajangan ilmu pengetahuan baik budi pekerti, akhlak dan segala macam, segala keyakinan dan segala macam, kalau sudah matang betul baru naik ke trap paling atas, yaitu yang disebut Guru Loka. Guru Loka itu merupakan tempat yang paling tertinggi. Di mana kita bisa
hubungan dengan langsung, ya, Sang dengan Pencipta, Sang Maha Urip. Ya. Itu kalau dalam agama Hindu Sang Yang Widi itu ya. Sang Yang Widi. Ya. Itu demikian sekiranya karena karena di ini situ masih banyak sudah kita melakukan tapa brata. Sudah melakukan tapa brata, di situ mensucikan diri dengan hati yang bening, jernih itu. Jadi bisa sementara ini kita bisa naik ke atas, Pak Bas. Bisa naik ke atas. Jadi mumpung kita masih jam berapa ini ya, masih jam 2:30, dan walaupun dengan terpaan hawa dingin, kita tetap melanjutkan ke Endraloka, Pak Bas ya. Endraloka, yuk. Sampai nanti ke Guru Loka. Kita ke sana. Ya, di sini ada lagi satu buah cungkup. Di sini juga hutan belukar, dan di sana itu masih ada lagi satu trap lagi yang disebut Pak Basuki sebagai Guru Loka. Dan ini identik apa yang dikaitkan dengan nama Jana Loka dan Guru Loka, Pak ya, Indraloka. Ini memang ada salah satu keterkaitan dengan bahasa Kawi yang disebut dengan alam bur, alam buah, alam swah. Ini juga 3 tingkatan. Jadi alam bur itu adalah alam yang paling bawah, alam swah itu adalah alam tengah, dan yang paling atas adalah alam swah. Jadilah kemudian orang-orang Mojopahit pada zaman itu masih menganut ajaran Siwa Buddha. Dibuatlah sebuah mantram yang disebut dengan mantram Gayatri, yang isinya Aum Bur Buah Swah Tatsawitur Warenyam Bargo Dewasa Dimahi Diyoyona Prajodayat. Ini adalah salah satu maha mantram. Ya, jadi pada waktu Raden gugur, Putra Brawijaya kelima mau muncak kepada Argomahendra. Disinilah dulu beliau diwejang ya Bapak ya. Dia memberikan wejangan, karena di dalam sejarah juga ada Ki Ageng Magetias, adalah Sabdo Palonoyo Genggong, dan ada lagi Adipati Terung, yang konon banyak lagi lah yang disebut Punggawa atau Nayaka Praja. Jadi identik dengan apa yang sudah dijelaskan Pak Basuki sebagai Guru Loka tempat pamujangan. Ini memang Indraloka ini memang sangat sangat cocok sekali, karena di sini kabarnya Pak Bas ya, saya dengar kabar, apakah ini dulu pernah dibuat mitos ya Pak ya? Ini mitos apa Pak Bas yang ada cungkupnya? Ini untuk memberikan biar kita tidak arah kehilangan kiblat. Ya. Dibikin ada seperti patok ya. Ya. Batu andesit itu ya Pak? 1, 2, 3, 4 itu Pak Bas. Mengarah ke barat, timur, utara, selatan. Dan selatan. Oh, ini kiblat atau kompas ya Pak Bas ya? Sebagai kompasnya. Ya. Itu. Jadi menurut mitos lagi, katanya sesepuh di sini, apakah ini benar tempat ageman
Raden Gugur dan barang-barang pusaka, katanya di sini juga. Ya betul. Ini bukan merupakan suatu makam orang. Ya. Ini merupakan suatu tempat penyimpanan ya. Atau dipendamnya pakaian-pakaian dan pusaka-pusaka. Ya. Sebelum naik ke puncak Lawu karena sudah mendapatkan ilham agar ditinggalkannya sehingga penyamarannya cukup sampai di sini sampai ke puncak sudah ke puncak Mahendra sudah bersih dan wening sekali. Dan ini memang cocok sekali dengan sejarah-sejarah orang zaman dulu. Memang kalau orang sudah meninggalkan keduniawian, apalagi seorang putra mahkota, seharusnya kalau dia ingin menjadi seorang brahmana, keduniawian baik itu cincin, mas-masan, apapun ageman dan sebagainya itu harus ditinggalkan. Apapun senjata, karena ini masuk di alam brahmana. Brahmana itu adalah alam siwa yang identik dengan apa yang disebutkan Pak Bas tadi sebagai guru loka. Jadi ini cocok sekali. Semua atribut kerajaan ditinggalkan di sini. Ya. Jadi kalau orang sudah mau masuk kepada Brahmana, itu semua larangan keduniawian, apalagi membawa barang, membawa pusaka, itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Kan begitu Pak Bas ya? Sudah tidak digunakan lagi. Karena apa? Karena tujuannya untuk menyatu dengan alam. Asalnya manusia itu dulunya kosong menjadi ada menjadi kosong. Itulah kemudian yang disebut dengan apa yang Pak Bas katakan tadi sebagai guru loka ya Pak ya. Karena apa? Guru loka itu adalah Sang Hyang Siwa. Ya, guru loka itu adalah Sang Hyang Siwa menurut ajaran menurut ajaran Kapitayan, Sang Hyang Urip atau Sang Hyang Siwa. Jadi disinilah memang mulai dari bawah sampai kepada itu Jenana Loka tadi sampai ke atas ini dulu adalah Jalan Purba menuju Puncak Lawu. Karena Puncak Lawu dari sini kurang lebih kita 3 jam sudah nyampe. Ya, karena dinginnya di sini saya juga sudah pakai jaket kulit dan dinginnya sudah merasuk di dalam tulang kurang lebih 15 derajat pada jam 15. Jadi kita tidak usah sampai ke puncak ya Pak Bas ya. Kita tidak usah ke puncak karena di sini cukup dengan dengan artefak-artefak yang masih berceceran. Saya kira sudah cukup penjelasan dari Pak Basuki tentang Jenana Loka, Betara Loka, Indra Loka sama Guru Loka. Saya kira sudah cukup dan di sini punya mitos tempat penyimpanan atribut daripada Raden Joko Gugur dan kemudian beliau langsung melanjutkan ke Puncak Mahendra ya Pak Bas ya. Ya. Saya kira cukup sekian sahabat sejarah dan searah. Ya, perjalanan saya bersama Bapak Raden Basuki sebagai budayawan Magetan. Untuk selanjutnya, tunggu perjalanan saya berikutnya ke situs yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.